Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita awali dulu pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, bacaan suratul Fatihah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca Asmaul Husna dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razaqul fattahul alim. Baik, kita lanjutkan bernyanyi lagu himne madrasah agar supaya sampean selalu ingat dengan madrasah kita ya. Bisa dimulai? Nah, ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau amankan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Selanjutnya Bunia mau ngabsen dulu ya. Apa di sini ada yang nggak masuk kelas ini? Siapa yang nggak masuk? Adibasa Faulia. Kenapa nggak masuk Adibasa Faulia? Sakit. Oh, ya sakit. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita melanjutkan ke materi, kita melakukan refleksi, konsentrasi dulu ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sate. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini, apakah sampean semua masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Masih. Apa itu anak-anak? Ada orang tua dan guru. Apakah ada pertanyaan tentang bab kemarin? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke pembahasan bab 6. Materi kita hari ini yaitu bab 6. Tentang apa materi bab 6? Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya mau Bunia jelaskan dulu ya, apa dari tujuan kita mempelajari bab 6 ini. Yang pertama, yaitu agar memahami kisah Nabi
Musa. Yang kedua, menceritakan dan meneladani kisah Nabi Musa. Jadi kita bisa meneladani dan bisa menceritakan bagaimana kisah Nabi Musa tersebut. Yang ketiga, kita bisa memetik hikmah dari kisah Nabi Musa. Ayo Mbak, silakan. Iya, silakan. Ada apa yang ditanyakan, Mbak? Nabi Musa. Oh, yang kita nanti akan bahas. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan rasul. Yang mana Nabi Musa ini ketika masih bayi itu kan sudah mendapatkan irhas dari Allah ya. Apa irhasnya ini? Irhasnya ini berupa beliau itu diselamatkan oleh Allah dari terbunuhnya oleh Raja Fir'aun. Oh ya, silahkan. Kalau Raja Fir'aun itu siapa? Jadi antara Raja Fir'aun dengan Nabi Musa ini ada kaitannya, Mbak. Jadi Raja Fir'aun itu siapa? Raja Fir'aun adalah raja yang dolim, raja yang merasa dirinya ini adalah sebagai Tuhan, yang menguasai, merasa berkuasa, sehingga sampai yang dimaksud terbunuh, yaitu tadi Raja Fir'aun itu mau membunuh anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel, yaitu. Silakan anak-anak, kalian amati video yang saya tampilkan sekarang ya. Baik anak-anak, bisa kita lanjutkan materi hari ini? Bisa. Sekarang sampean semuanya bisa melihat pada gambar di slide ini ya. Di sini ada seorang bayi dan seorang ibu yang menghanyutkan bayinya. Lah, di sini pembahasannya yaitu babnya sejarah kehidupan Nabi Musa. Terus cara Allah menyelamatkan bayi Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun. Jadi yang bayi kecil ini itu Nabi Musa dan ini ibunya. Nabi Musa merupakan seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang dolim. Raja Fir'aun itu raja yang sangat dolim, yang tega sama rakyatnya. Pada zaman itu Raja Fir'aun terkenal sebagai raja yang takabur. Apa nama takabur itu? Takabur yaitu sombong, dolim, dan menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Berarti kalau menganggap sebagai seorang Tuhan, Raja Fir'aun ini minta disembah. Bentar. Suatu malam Raja Fir'aun bermimpi negeri Mesir ini habis terbakar dan yang tersisa hanyalah kaum Bani Israel. Fir'aun pun menanyakan kepada para ahli nujum mengenai arti mimpi tersebut. Dari apa? Kenapa saya kok bermimpi demikian? Katanya Raja Fir'aun. Akhirnya dikumpulkan semuanya oleh ahli nujum itu. Akhirnya beliau menemukan hasil dari mimpi tersebut. Kemudian para ahli nujum memberitahu bahwa akan
akan ada seorang anak laki-laki Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun sebagai raja. Siapa itu? Yaitu nanti. Mendengar hal tersebut, Fir'aun kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang terlahir di negeri Mesir. Nggak terkecuali, Mbak. Semuanya harus dibunuh hidup-hidup. Ya. Hal tersebut bertujuan apa? Agar supaya mimpinya Raja Fir'aun tidak menjadi kenyataan. Hal tersebut pun didengar oleh ibundanya Nabi Musa, yang pada saat itu ibundanya sedang hamil besar, dan pada saat itu sudah mau detik-detik melahirkan. Bagaimana dengan saya nanti? Bagaimana anak saya nanti? Kalau anak saya lahir dibunuh oleh pasukannya Raja Fir'aun. Sedih ibunya Nabi Musa. Ia merasa sangat khawatir bayinya akan dibunuh oleh pasukan Raja Fir'aun. Kemudian pada saat Nabi Musa lahir, Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa. Siapa tadi ibundanya? Yukabat. Kepada ibundanya Nabi Musa agar menghanyutkan Nabi Musa di sungai. Allah memberi ilham tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7, yang artinya, dan kami ilhamkan kepadamu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai, yaitu dihanyutkan ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, menjadikannya salah seorang dari Nabi dan Rasul. Nah, pada saat itu kemudian Nabi Musa dihanyutkan oleh ibundanya, dihanyutkan di sungai. Pada saat itu Siti Asia, siapa Siti Asia? Siti Asia adalah istrinya Raja Fir'aun, yang mana Siti Asia ini tidak punya anak, mandul. Jadi kesempatan ketika melihat seorang bayi yang dihanyutkan ke sungai. Ketika itu Siti Asia lagi berjalan-jalan di samping rumahnya, di samping istananya. Melihat ada bayi, Siti Asia langsung mengambilnya, dibawa masuk ke dalam istana. Dibawa ke istana, Raja Fir'aun ini agak marah, ya nggak menerima. Akan tetapi dikarenakan rasa cintanya Raja Fir'aun kepada istrinya, dan dengan rayuan istrinya agar supaya bayi ini diterima, diangkat sebagai anak angkatnya, akhirnya Raja Fir'aun mengizinkan Siti Asia untuk mengangkat Nabi Musa sebagai putranya. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi kali ini? Sudah. Apa ada yang masih mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Siti Asia itu siapa, Bu? Apa tadi? Apakah ada yang mau menjawab? Siapa Siti Asia itu? Istrinya. Ya, silakan. Samain dulu. Istrinya Raja Fir'aun. Jadi gini, Siti Asia itu istrinya Raja Fir'aun, yang mana Siti Asia mandul, yaitu seorang istri yang mandul dan tidak bisa mempunyai anak. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang saya kasih satu lembaran yang berisi gambar ya, yang tadi kita bahas bersama, yang kita pelajari bersama. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Didiskusikan bersama kelompoknya ya.
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai diskusinya, habis ini saya mau kalian akan mempresentasikan setiap kelompok hasil diskusi tadi. Apa sudah siap? Siap. Ya, baik. Kita mulai dulu dari kelompok pertama. Sampean silakan Mbak maju ke depan untuk mendiskusikan. Perwakilan dari kelompoknya ya. Ya, silakan. Nanti bergantian dengan kelompok yang lain. Hasil dari diskusi Yang keras ya. dari gambar tersebut saya ingin menyimpulkan bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam saat kecil Nabi Musa sudah diberi irhas oleh Allah, yaitu diselamatkan dari pasukan Raja Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Oke, bagus sekali hasil dari diskusi kalian anak-anak, mulai dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Terus ditingkatkan ya hasil diskusinya. Ya, dari hasil tadi bernilai 80 ya untuk anak-anak. Selanjutnya mungkin ada masukan lagi untuk dari kelompok lain tentang diskusi ini. Sudah cukup ya? Untuk selanjutnya saya akan memberikan penilaian kerja ya. Saya akan memberikan satu-satu pada kalian dan dikerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan. Sudah anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang tugasnya dikumpulkan ya. Saya ambil satu-satu. Jadi dari materi tadi, Tasaman sudah mengerjakan beberapa latihan-latihan hasil dari materi yang kita pelajari barusan. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari materi tadi. Yang pertama, dari kisah keteladanan Nabi Musa. Yang pertama, Nabi Musa adalah seorang nabi yang terlahir di zaman pemerintahan Raja Fir'aun yang zalim. Yang kedua, Raja Fir'aun itu termasuk raja yang berkuasa, raja yang semena-mena terhadap rakyatnya. Yang ketiga, dengan kuasa Allah ya, dengan kuasa Allah, dari rencana-rencana Fir'aun yang sudah direncanakan dengan membunuh para bayi, ternyata kuasa Allah, Nabi Musa masih bisa terselamatkan dari terbunuhnya para bayi. Malah Nabi Musa ini diangkat anak sebagai anak angkatnya Raja Fir'aun. Ini termasuk keberuntungan dan kasih sayang Allah terhadap Nabi Musa. Nah, sekarang tadi Samen sudah memberikan sudah saya berikan penilaian, saya sudah lakukan ujian latihan. Sekarang saya minta penilaian dari Samean tentang materi ini. Ya, saya beri satu kelompok ya. Silakan dikasih penilaian bagaimana tadi Samen menanggapi tentang materi ini tadi, dalam mempelajari materi ini tadi. Sudah? Anak-anak sudah selesai mengisi refleksinya? Sudah. Baik, sekarang saya ambil, Samen kumpulkan ke sini.
Kalau sudah selesai, saya akan menyampaikan untuk tugas pertemuan yang akan datang. Apa itu tugasnya? Tugasnya untuk tugas di pertemuan yang akan datang yaitu sampean membuat rangkuman dari materi yang saya sampaikan tadi tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Sampean rangkum dan sampean tulis di buku tulis. Dan sampean kumpulkan besok di pertemuan yang akan datang. Pun. Sudah? Untuk pelajaran kita hari ini sampai sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.